Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih membahas tentang operasi bentuk aljabar, yang mana kali ini kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar dan perkalian bentuk aljabar. Kalau kemarin kita udah membahas penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan membahas perkalian dan pembagian. Baik. Di sini memahami perkalian bentuk aljabar ya. Jadi kita di sini ada masalah ya. Masalah 3.3 yang mana Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang ya. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui ya kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah luas kebun apel Pak Idris. Nah, di sini ada alternatif ya pemecah masalah. Untuk memecahkan persoalan tersebut bisa dengan misalkan panjang sisi kebun apel Pak Idris ya dengan suatu variabel ya. Jadi misalkan panjangnya itu kita ganti dengan variabel ya. Misal variabelnya itu X. Panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel, bisa ditulis X plus 20 ya, karena tadi kita misalkan panjangnya X atau panjang kebun apelnya itu X, jadi X plus 20. Lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, bisa ditulis X min 15 ya. Seperti yang kita ketahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Namun dalam permasalahan menentukan panjang sisi kebun tersebut kita sedikit ya mengalami kesulitan karena yang dikalikan adalah bentuk aljabar. Dalam permasalahan tersebut luas kebun Pak Thohir adalah hasil kali dari X plus 20 dengan X min 15. Nah, jadi luas kebun Pak Thohir ya dapat ditulis dalam bentuk aljabar, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Ini untuk rumusnya ya. Berarti untuk luas sama dengan X plus 20 ya dikali ini untuk panjangnya dan ini untuk X min 15, ini untuk lebarnya ya. Jadi panjangnya X plus 20 dan lebarnya X min 15. Sehingga jika kita kalikan X kali X kuadrat ya kan, X kali 15 15X. Nah, 20 kali X 20X ya, 20 kali 15 300. Nah, min plusnya juga kita perhatikan ya. Di sini kenapa min 15? Karena di sini juga min 15. X dikali min 15. Jadi min 15. Nah, di sini min 300 ya kan? Karena di sini plus 20. Di sini plus, di sini min. Plus kali min hasilnya min. Sehingga X kuadrat plus 5X min 300 itu satuan luas. Satuannya satuan luas ya. Karena kita mencari luas. Sehingga luas kebun apel Pak Idris itu sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir.
Oke, yang mana X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 5X min 300. X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 5X min 300, ya masih sama. Oke, di sini X kuadratnya kita yang kanan kita pindahkan ke kiri ya, menjadi X kuadrat min X kuadrat, karena di sini ketentuannya plus ya. Jadi pindah ruas dia menjadi min. Ya. Sini masih tetap plus 5X min 300. Ini X kuadrat sama X kuadrat itu habis, 5X min 300. Sehingga ya 5X kita pindahkan ke kiri ya, menjadi 5X sama dengan 300. X sama dengan 60, karena 300 dibagi 5 hasilnya 60. Jadi X nya ini 60. Jadi luas kebun apel Pak Idris adalah X kuadrat sama dengan ya, X kuadratnya 60, berarti 60 kuadrat. 60 kuadrat itu sama juga dengan 3600 satuan luas. Nah, oke, kita ke perkalian bentuk aljabar. Nah, tadi itu sekilas soal cerita ya. Kalau nanti semuanya ada soal-soal cerita, ya, kita bisa menyelesaikan soal cerita dengan bentuk aljabar. Oke, ini contoh yang biasa ya, yang mana perkalian bentuk aljabar. Contoh yang A ada 5 dikali X plus 10. Terus B 7 dikali X min 3. Yang C ada X plus 10 ya, dikali X plus 3. Yang D ada 3X min 2 dikali 2X min 4. Yang E X kuadrat plus 4X dikali 3X min 7. Yang F ya, dalam kurung X plus 1 dikali X plus 2 dikali X plus 3. Oke. Untuk penyelesaiannya kita yang A dulu ya. Yang A yang mana 5 dikali X plus 10. Sehingga ini sama aja ya kan, 5 dikali X ya kan, 5 dikali 10. Atau kita jabarkan dulu 5 kali X, 5 kali 10. Sehingga 5 kali X 5X ya, plus jadi 5 kali 10 50. Dan inilah hasilnya. Nah, sekarang yang B. Yang B 7 dikali X min 3 ya kan, 7 dikali X ya kan, plus 7 dikali min 3. Sehingga hasilnya akan menjadi 7X min 21. Ini 21 dari perkalian 7 dikali 3 ya. Jadi 21. Lanjut yang C. X plus 10 dikali X plus 3 ya kan? Berarti kita jabarkan dulu ya. X kali X, X kali 3 ya kan, 10 kali X, 10 kali 3. Nah, ini kan perkaliannya ada di sini nih ya. Kalau semuanya kita kasih tanda kurung, dia ada di sini. Jadi X kali X, X kali 3. Terus 10 kali X, 10 kali 3. Nah, jika udah seperti ini, kita tinggal mengkalikan ya. Ingat, kalau kemarin penjumlahan itu jika X tambah X itu cukup tulis X. Tapi kalau perkalian X kali X jadi X kuadrat. Ya. Kalau kemarin itu X tambah X hanya X ya, tidak jadi X kuadrat. Tapi jika perkalian X kali X menjadi X kuadrat. X kuadrat ditambah 3X ditambah 10X ya kan, 10X dari sini, 3X dari sini ya.
ditambah 30, karena 10 kali 3 itu 30. Nah, untuk penulisan, kenapa ini X kali 3, kenapa tidak X3 ya. Jadi di mana variabel itu harus di belakang dari koefisien ya. Sini kan koefisiennya 3. Ya kan? Jadi X-nya ditulis di belakang angka. Oke. Lanjut. Sehingga jika kita jumlahkan, di sini ada ya yang harus kita jumlahkan 3x sama 10x. Ya, ini jika dijumlahkan x-nya akan tetap, tapi jika dikali x-nya akan menjadi x kuadrat. Sehingga x kuadrat plus 13x plus 30. Ya, karena hanya ini yang melakukan penjumlahan. Ini tidak perlu dilakukan penjumlahan, dan ini juga tidak perlu lakukan penjumlahan. Oke. Lanjut yang D ya. Yang D ada 3x min 2 dikali 2x min 10. Min 4, maaf. Ya. Kita jabarkan dulu di sini 3x dikali 2x, 3x dikali min 4 ya, min 2 dikali 2x, terus min 2 dikali min 4. 3x dikali 2x 6x kuadrat ya. Jika dikali, ingat, jika dikali dia akan menjadi kuadrat atau ya akan menjadi kuadrat. Tapi jika dia dijumlahkan atau 3x ditambah 2x misalkan, itu hanya 6x ya. Ini menjadi kuadrat karena lakukan perkalian. 6x kuadrat min 12x, ini 3x kali min 4, ini min 12x ya. Terus min 2 dikali 2x min 4 ya, dan min 2 dikali min 4 itu 8 atau plus 8, karena di sini min, di sini min ya. Min kali min hasilnya akan plus. Nah, sehingga di sini masih ada yang sama, 12x sama 4x. Kita jumlahkan dulu, karena di sini min, jadi minnya menjadi banyak ya, bukan minnya berkurang tapi minnya akan bertambah. Sehingga min 6x kuadrat min 16x plus 8. Nah, ini untuk yang D. Selanjutnya untuk yang E. Nah, yang E ada x kuadrat plus 4x dikali 3x min 7. Nah, kita kumpulkan dulu ya, biar tidak bingung. X kuadrat dikali 3x ya kan, x kuadrat dikali min 7, 4x dikali 3x, 4x dikali min 7. Atau kalau umpamanya di sini x dikali x kuadrat dikali 3x ya kan, x kuadrat dikali 7. Terus 4x dikali 3x, 4x dikali min 7 ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah ini kita lakukan perkalian. X kuadrat dikali 3x berarti 3x pangkat 3. Karena di sini x-nya kuadrat. Jadi dia x-nya bertambah. Jadi x pangkat 3. Min 7x kuadrat. 7x kuadrat karena di sini x ya, kuadrat dikali min 7, min 7x kuadrat. Ditambah 12x, 4 kali 3 12x kuadrat ya kan, karena ini x sama ini x, jadi x kuadrat plus 28x ya. Ini dikalikan menjadi 28. Terus 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 28x. Di sini kenapa menjadi 5x kuadrat? Kan di sini kan 12, sini 7. Sama aja kita punya utang 7.000 ya. Kebetulan kita punya uang 12.000. Kita bayarkan utang itu ya
sehingga uang kita tinggal 5.000. Nah, selanjutnya yang F. Nah, yang F ini udah dipisah-pisahkan, tapi kita akan pisahkan lagi. Yang mana X plus 1 dikali X kali X kali 2, ya kan, X kali 3 sama 2 kali 3. Oke. Setelah itu kita lakukan perkaliannya, sehingga X plus 1 dikali X kuadrat plus 2X plus 3X plus 6. Nah, dari sini kita lakukan penjumlahan, sehingga hasilnya X plus 1, ya. Di sini X kuadrat masih tetap, di sini ada penjumlahan yang sama variabelnya, yaitu 2X sama 3X menjadi 5X, 6-nya tetap. Sehingga kita akan lakukan perkalian, ya. Sama aja ini dikali ini, ya, X dikali X kuadrat, ya kan. Terus X dikali dengan, atau X dikali semuanya dan 1 dikali semuanya, ya. Ini X dikalikan dengan X kuadrat plus 5X plus 6, ya. 1 dikalikan dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Oke. Sehingga akan menjadi X dalam kurung X kuadrat plus 5X plus 6, ya. 1 dalam kurung X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, kita lakukan penjumlahan sehingga menjadi ini X dikali X kuadrat menjadi X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat, ya. Ini dikalikan menjadi 5X kuadrat ditambah 6X, ya. Ini 6X ditambah X kuadrat, ya. Ini X kuadrat. 1 5X menjadi 5X, 1 dikali 6 6. Jadi sini masih ada yang sama, 6X 5X, ya. Kita gabungkan dulu, ya, atau kita dekatkan yang kuadratnya sama dan yang tidak ada kuadratnya, ya. Seperti ini, X kuadrat sama X kuadrat kan tadinya berjauhan, kita dekatkan, ya, atau kita jumlahkan biar lebih mudah menjumlahkannya. Sehingga X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 6X ditambah 5X ditambah 6. Kita jumlahkan. X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat, karena ini penjumlahan, ya, tidak menjadi 6X pangkat 4 tapi cukup 6X kuadrat ditambah 11X dari 6X ditambah 5X, ini 11X, 6-nya tetap. Oke. Sekarang sederhanakan hasil kali bentuk aljabar. Nah, semuanya ada soal, ya, di sini. Contohnya kita menyederhanakan bentuk perkalian dari aljabar. Yang A itu ada 4 dikali 3A plus 2, ya. Ini dibacanya bisa 4 dikali 3A plus 2, ya. Terus ada lagi yang B, X plus 3 dikali dengan X min 2. Yang C, 2X min 1, ya, dikali X plus 2Y min 3. Terus penyelesaiannya. Nah, untuk yang A, 4 dikali 3A plus 2. Nah, ini kan menyederhanakan, ya, menyederhanakan. Sehingga kita jabarkan dulu 4 dikali 3A, ya. 4 dikali 3A, 4 dikali 2. Sebenarnya hampir sama dengan perkalian tadi, ya. Caranya sehingga akan menjadi 12A plus 8. Nah, jadi inilah hasilnya, ya, 12A plus 8. Jadi ini hasil sederhana dari 4 dikali 3A plus 2. Nah, untuk yang B, ya,
Untuk menyederhanakan, kita lakukan lagi tadi ya. Kita lakukan seperti yang perkalian ya, karena ini juga perkalian. Jadi X nanti dikali X ya kan, X dikali min 2. Nah, ini untuk penjabarannya, dimana X dikali dengan X min 2 ditambah 3 dikali X min 2. Ya, ini langsung aja, sehingga akan diperoleh X kuadrat min 2X plus 3X min 6. X kuadrat plus X min 6. Ini plus X karena di sini 2X ya, di sini 3X ya. Min 2 ditambah 3 ini tinggal 1 ya kan, sama aja 3 dikurang 2 itu 1. Dalam aljabar seperti kemarin ya, dalam aljabar biasanya angka 1 tidak perlu ditulis, jadi plus X min 6. Untuk bentuk sederhana yang C, di sini ada 2X min 1 ya, dikali dengan X plus 2Y min 3. Kita jabarkan dulu. 2X dikali dengan X plus 2Y min 3 ya, atau 2X dikali plus 2Y min 3 min 1 ya, min 1 dikali dengan X plus 2Y min 3, sehingga akan diperoleh 2X kuadrat plus 4XY ya, karena di sini 2-nya 2Y dan di sini 2-nya 2X, sehingga kita gabungkan X sama Y ya, menjadi XY. Tidak bisa X kuadrat Y ya, karena sini variabelnya berbeda. Oke. Min 6X min X min 2Y plus 3. Nah, kita jumlahkan, masih ada yang sama. Di sini kuadrat, di sini XY. Nah, ini masih ada yang sama, yaitu 6X min X ya. Jadi kita lakukan sehingga menjadi 2X kuadrat plus 4XY min 7X min 2Y plus 3. Oke. Nah, sekarang contoh lain ya. Misalkan tentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar ya. Jadi nanti ada soal yang mana yang dicari bukan hasilnya tapi R-nya ya. Oke, soalnya seperti ini. 2X plus 3Y ya, dikali dengan PX ditambah QY itu sama juga dengan RX kuadrat plus 23XY plus 12Y kuadrat. Jadi nilai R-nya ini berapa? Ya, ini yang akan kita cari. Ya. Nah, ini soal seperti ini biasanya di ujian-ujian itu keluar. Oke. Di sini kita lihat ya. Sehingga akan menjadi 2PX kuadrat ya. Ini dikalikan ini menjadi 2PX kuadrat ya. Ditambah 2QXY ya. Ini dikalikan dengan ini ya, menjadi 2QXY. Terus plus 3PQY, 3Y dikali dengan PQ itu 3PQY, ditambah dengan 3Y dikali dengan QY itu menjadi 3QY kuadrat, karena di sini Y, di sini Y, Y-nya menjadi kuadrat. Oke, sehingga akan menjadi sehingga kita masukkan lagi persamaannya yang ini ya, persamaannya yaitu RX kuadrat plus 23XY ditambah 12Y kuadrat ya. Jika kita lihat ya, ini udah ketahuan nih R-nya berapa sih? R-nya itu adalah 2P ya. Kalau kita masukkan atau kita jajarkan ke bawahnya di sini, R-nya itu 2P. Oke.
Sehingga akan diperoleh 2P sama dengan R, ya kan? 2P ini R-nya. Karena di sini ada kuadrat, di sini juga ada kuadrat. Oke. 2Q plus 3P, 2Q plus 3P ya. Yang 2Q plus 3P sini 2Q plus 3P itu sama juga dengan 23. Berarti ini sama juga ini karena XY di sini XY ya. Terus 3Q sama dengan 12. 3Q sama dengan 12 ya. Karena Y kuadrat ini juga Y kuadrat. Oke. Setelah itu kita akan cari satu-satu atau kita akan cari berapa sih nilai R-nya. Kita mulai dari 3Q sama dengan 12 ya. 3Q sama dengan 12 berarti Q sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Atau nilai Q-nya berarti 4 ya. Kita udah tahu nilai Q-nya, berarti kita akan mencari nilai 2Q plus 3P-nya ya. 2Q plus 3P itu sama juga dengan 23 ya kan. Terus karena Q-nya sudah diketahui ya, yaitu 4, kita kalikan 2 dengan 4 ditambah 3P sama dengan 23. 2 kali 4 8 ditambah 3P sama dengan 23 ya kan. Nah, di sini supaya di depan 3P ini hilang atau kita akan menghilangkan 8. Menghilangkan 8 berarti dengan dikurang 8. Kalau ruas kiri dikurang 8 berarti ruas kanan juga akan dikurang 8 ya. Sehingga akan menjadi 8 min 8 plus atau 8 kurang 8 ditambah 3P sama dengan 23 dikurang 8. Nah, sehingga tinggal 3P ya. Ini dikurang 23 dikurang 8 itu 15. Untuk nilai P-nya berarti 15 per 3. 15 per 3 itu sama juga dengan 5. P-nya sudah diketahui, Q-nya juga sudah diketahui ya. Jadi Q-nya 4, P-nya 5. Kita tinggal mencari nilai R. R itu adalah 2P. Nah, sedangkan di sini P-nya adalah 5, berarti tinggal 2 dikali 5 atau 2P sama dengan R, R sama dengan 2P. Berarti R sama dengan 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu 10. Berarti nilai R-nya ini adalah 10. Ya. Nah, jadi nilai R pada persamaan bentuk aljabar tersebut adalah 10. Nah, kalau kita jodohkan ya, soalnya seperti ini ya, dan hasilnya ya, kita ganti R-nya dengan 10 ya, akan seperti ini. Oke, sebelum kita ke bentuk aljabar ya, atau kita ke pembagian aljabar, ada baiknya kita ingat lagi cara pembagian yang biasa ya, atau yang sebagai berikut. Contohnya 36 dibagi 3 ya. 36 bagi 3 itu berapa sih ya? Di sini caranya saja yang akan saya kasih ya, atau mungkin caranya akan berbeda. Kalau kita biasanya tahu 36 bagi 3 itu langsung aja kan, itu langsung kita bagikan, itu bisa. Cuman di sini kita akan pakai cara ya. Jadi 36 nah dibagi dengan 3. Sehingga ini cara menghitungnya 3 dikali berapa supaya menjadi 3 ya. Jadi kita hitungnya satu-satu dulu, yaitu 3 dikali 1, karena 1 kali 3 itu 3. Oke, 3-nya. Setelah itu kita kurangkan, hasilnya 0, berarti 6 kita turunkan ya.
Jadi 3 kali berapa, ada hasilnya 6, yaitu 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu 6, sehingga hasilnya akan 0. Nah, berarti 36 dibagi 3 itu hasilnya 12 ya. Jadi hasil bagi dari 36 dibagi 3 adalah 12. Nah, ini pembagian yang bukan bentuk aljabar. Jadi di sini saya hanya mengingatkan ada pembagian seperti ini ya. Mungkin di SD sudah pernah belajar. Oke, sekarang ke pembagian bentuk aljabar. Caranya hampir sama kan, tapi di sini hanya bentuknya saja yang bentuk aljabar. Contohnya ya di sini, tentukan hasil bagi dari x kuadrat plus 5x min 300 oleh x plus 2 ya. Adalah yang B, tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat plus 7x min 15 oleh x plus 5 adalah. Terus yang C, tentukan hasil bagi dari 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8. Yang D, tentukan hasil bagi dari min 3x kuadrat min 5x plus 2 oleh x plus 2. Lagi yang E, tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat min 13xy plus 15y kuadrat oleh x min 5y. Oke, yang F, tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat plus 6x oleh 2x. Oke, ini bukan yang C ya, tapi yang G, yang F, G berarti. Yang G, tentukan hasil bagi dari x kuadrat plus 7x plus 10 oleh x plus 2. Oke. Jadi untuk penyelesaiannya kita mulai dari yang A. Nah, tentukan hasil bagi dari x kuadrat plus 5x min 3x oleh x plus 2. Jadi kita lakukan pembagian seperti caranya seperti tadi itu. Di sini x kuadrat plus 5x min 300 dibagi dengan x plus 20 ya. Kali x plus 20 dikali berapa supaya menjadi x kuadrat plus 5x ya. Tapi setidaknya kita akan menyamakan x kuadratnya ya, x kuadratnya. Di sini dikali x ya, dikali x kali x kuadrat, x kali 20 ya, itu menjadi 20. Oke. Nah, hasilnya akan menjadi x kuadrat plus 20x. X kuadrat itu habis ya. Di sini ada 5, di sini ada 20, tapi dikurang menjadi min 15x ya. Karena tinggal min 15x, jadi 300-nya turun atau min 300 turun. Nah, sekarang x plus 20 dikali berapa supaya menjadi min 15x min 300. Nah, di sini dikalikan dengan min 15 ya. Kalau dikalikan min 15 karena min 15 dikali x itu min 15x ya, dan min 15 dikali dengan 20 itu 300. Jadi hasilnya akan min 15x 300 ya, kita kurangkan, ini hasilnya akan 0. Jadi hasil bagi dari x kuadrat plus 5x min 300 oleh x plus 20 adalah x min 15. Untuk yang B, tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat plus 7x min 15 oleh x plus 5 adalah. Caranya sama, kita lakukan lagi pembagian ya, dimana
Di sini kita kalikan dengan 2x karena 2x dikali x menjadi 2x kuadrat. Ya, sehingga akan diperoleh 2x kuadrat plus 10x ya. Karena 2 kali 5 ini 10. Kita lakukan pengurangan sehingga 7 dikurang 10 itu min 3. Sekarang kita akan min 3x min 15. Berarti kita akan kurangkan dengan min 3 atau kita kalikan dengan min 3. Min 3 dikali min 3 dikali x itu min 3x. Min 3 dikali 5 itu min 15. Ya, hasilnya akan 0. Jadi hasil bagi dari 2x kuadrat plus 7x min 15 oleh x plus 5 adalah 2x min 3. Nah, selanjutnya di sini yang C, tentukan hasil bagi dari 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8 adalah. Oke, di sini caranya masih sama, kita kalikan dengan 2x. 2x kali 3x itu 6x kuadrat. 2x dikali 8 2x dikali 8 itu 16 ya. Kita lakukan pengurangan ya, karena di sini tinggal 9x, 24-nya turun. Sehingga kita kalikan dengan plus 3. Dikali dengan plus 3 sehingga menjadi 9x min 24 ya. Dan hasilnya 0. Sehingga atau jadi hasil bagi dari 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8 adalah 2x plus 3. Oke, yang D caranya masih sama ya. Oke, lakukan pembagian. Di sini 2x plus 2 kita kalikan dengan min 3x ya, karena jika kita kalikan dengan min 3x hasilnya akan min 3x kuadrat. X sama x menjadi x kuadrat. Oke. Ya. Kita turunkan di sini. Sini habis, sini juga habis, tinggal x. Sehingga hasilnya menjadi x plus 2. X plus 2 kita kalikan dengan plus 1 ya. Kita kalikan x plus 2 dikali dengan 1 berarti x plus 2. Sehingga hasilnya akan 0. Nah, jadi hasil bagi dari min 3x kuadrat min 5x plus 2 oleh x plus 2 adalah min 3x plus 1. Oke, untuk contoh yang E, tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat min 13xy plus 15y kuadrat oleh x min 5y adalah. Oke, kita lakukan pembagian yang mana 2x dikali dengan x min 5y ya kan, itu hasilnya menjadi 2x kuadrat min 10y. Berarti kita lakukan pengurangan, 13 dikurang 10 menjadi 3 ya, 15y kuadratnya turun. Kita kalikan dengan 3 karena 3 kali 5 ini 15 dan 3 dikali x ini 3xy. Sehingga hasilnya akan menjadi 0. Jadi hasil bagi dari 2x kuadrat min 13xy plus 15y kuadrat oleh x min 5y adalah 2x min 3y. Nah, untuk yang F. Untuk yang F ya, caranya masih sama. Kita bagikan ini 2x, berarti dikalikan 2x menjadi 2x kuadrat ya kan. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat habis, jadi 6-nya turun. 2x dikali berapa supaya menjadi 6x, yaitu dikali dengan plus 3 atau dikali dengan 3 menjadi 6x ya, sehingga hasilnya akan 0.
Jadi hasil bagi dari 4x kuadrat plus 6x oleh 2x adalah 2x plus 3. Oke. Nah, ini yang G. Nah, tentukan hasil dari x kuadrat plus 7x plus 10 oleh x plus 2. Nah, caranya kita lakukan pembagian seperti tadi ya. Di sini x plus 2 berarti supaya menjadi x kuadrat dikalikan dengan x, sehingga hasilnya x kuadrat plus 2x ya. Kita lakukan pengurangan yaitu menjadi 5x, 10-nya kita turunkan atau plus 10-nya ini kita turunkan, sehingga kita kalikan dengan plus 5 ya. Hasilnya akan 5x plus 10. Oke, hasilnya 0. Jadi hasil bagi dari x kuadrat plus 7x plus 10 oleh x plus 2 adalah x plus 5. Oke, terima kasih ya Bapak. Rasa sampai di sini aja pembelajarannya ya, untuk perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.